Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga selalu dicurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada video kali ini saya akan berbagi sharing kita terkait kultum. Kuliah terserah antum. Bukan. Kuliah 7 menit. Apapun aktivitas kita, pastikan aktivitas kita sesuai dengan syariat Islam, yaitu aturan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Aku telah meninggalkan di tengah kalian 2 perkara. Apabila kalian berpegang teguh kepada 2 perkara tersebut, niscaya kalian tidak akan sesat." Keduanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Setiap kebaikan dan setiap keburukan yang ditekankan oleh agama pasti memiliki tujuan yang baik untuk setiap umatnya. Begitupun dengan syariah. Syariah bertujuan yaitu ad-daruriyat al-khamsu. Jadi melindungi agama, melindungi diri, melindungi keturunan, melindungi akal, dan melindungi harta kita. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pastikan segala aktivitas kita di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tidak mesti hanya di tempat ibadah, ibadah mesti dalam aspek yang lebih luas, bahkan dalam bekerja. Islam mewajibkan kepada kita untuk bekerja dan mencari rezeki. Sebagaimana di surat At-Taubah ayat 5 yang berbunyi, "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya secara orang mukmin akan melihat pekerjaan kamu. Lalu kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang nyata dan yang gaib, lalu diperintahkan kepada kamu tentang apa yang kamu kerjakan." Kita pasti berharap pekerjaan kita merupakan pekerjaan yang bernilai ibadah. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. 1. Pastikan pekerjaan itu adalah pekerjaan yang halal. Sesuai dengan Quran surat Az-Zariyat ayat 58, "Innallaha huwar razzaqu dzu quwwatil matin." Sesungguhnya Allah yang Maha memberi rezeki, yang memiliki kekuatan dan lagi Maha kokoh. Nah, tentunya sebagai seorang muslim kita harus memastikan bahwasanya kita makan dari harta yang halal, penghasilan kita halal, memberi nafkah kepada keluarga juga dari harta yang halal. Karena rezeki yang haram tidak akan membawa keberkahan, malah akan membawa kepada kebinasaan. Sesuai dengan hadis Nabi SAW kepada Ka'ab bin Uzrah radhiyallahu an, "Wahai Ka'ab, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging dan darah yang tumbuh dari harta haram. Neraka lebih patut baginya." Yang kedua, mengikat janji pekerjaan atau membentuk kontrak pekerjaan. Jadi dalam Islam kita perlu menekankan bagaimana jenis pekerjaannya, terus juga berapa kadar waktu bekerjanya, apa yang dikerjakannya, dan ini harus dibuat perjanjian di awal. Kenapa? Agar sama-sama antara dimiliki. Jadi ada kerelaan satu sama lain, tidak ada yang merasa dizolimi. Yang ketiga, memilih pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Memilih pekerjaan sesuai bidangnya merupakan hal yang penting. Kenapa? Ini mensyaratkan kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang meminta menjabat sebagai bendaharawan Mesir. Kenapa? Karena ketika ada suatu pekerjaan yang tidak dihandle oleh orang yang ahli di bidangnya, maka sesuai dengan hadis Nabi SAW, maka tunggulah kehancurannya. Ini juga kita bisa melihat bagaimana kisah Abu Dzar Al-Ghifari yang meminta jabatan Rasulullah, namun Rasulullah tidak memberikannya karena Abu Dzar dianggap tidak mampu untuk menggunakan amanah tersebut. Yang keempat,
beban pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Sesungguhnya Islam tidak membebani suatu perkara melebihi kemampuannya. Sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak membebani suatu kaum melebihi dengan kemampuannya. Nah, ini juga menjadi hal yang penting. Yang kelima, melaksanakan kewajiban sebelum meminta haknya. Nah, ini menjadi sebuah hal yang penting untuk kita lakukan agar terjadi keharmonisasian, karena terjalinnya Masya Allah. Jadi panduan dalam memilih pekerjaan dalam Islam, yang pertama, yang satu adalah memilih pekerjaan yang halal, yang kedua mengikat perjanjian agar terciptanya keadilan, yang ketiga memilih pekerjaan dengan sesuai bidangnya, yang keempat beban kemampuan bekerja sesuai dengan kapasitasnya, yang kelima adalah kita lupa yang kelima melaksanakan kewajiban sebelum meminta haknya. Nah, dengan bekerja sesungguhnya kita sedang menjaga diri dan agama ini dari kejatuhan atau kebobrokan. Nah, sebagaimana dengan hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya kefakiran itu lebih dekat kepada kefakiran. Kefakiran lebih dekat kepada kekafiran. Seperti marilah kita renungkan hadis dari Abu Barja Al-Aslami radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kaki seorang hamba di hari kiamat tidak akan bergeser sampai ia ditanya tentang beberapa hal terkait hartanya, dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia pergunakan. Nah, karena saking pentingnya terkait harta, maka pertanyaan itu sampai 2 kali. Dari mana ia dapatkan dan untuk apa dihasilkan. Maka kita berharap di hari kiamat nanti kita bisa menjawab dengan mudah pertanyaan tersebut, dari mana kita dapatkan dan dari untuk apa kita pergunakan, agar nantinya di hari kiamat kita tidak akan mengalami kesulitan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari kultum ini, materi yang saya ambil dari kultum KNKS. Semoga bermanfaat dan bisa kita fastabiqul khairat, saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.